Kejadian bermula saat mobil yang membawa sepasang kekasih melaju dari arah Linggajaya menuju Kawalu. Kemudian pasangan muda-mudi ini berebut setir mobil dan akhirnya menabrak warung. Akibatnya mobil rusak parah dan 3 orang terluka, yakni anak pemilik warung berusia 6 tahun dan 2 orang dalam mobil sedan. Polisi yang datang ke lokasi menemukan sejumlah botol minuman keras di dalam mobil. Istri saya Sama anak saya terus lagi ngapain? lagi tidur. Terus kemudian Saya mah lagi keluar, kemudian datang mobil ini yang oleng sini, nabrak. Ada yang luka? Ada anak saya ininya, kepalanya. Bocor? Enggak bocor mah, cacat gitu. Oh. Polisi masih mendalami kasus kecelakaan ini, termasuk melakukan tes urin terhadap pengendara mobil. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Bengkel motor terbakar, 2 orang meninggal dunia. Pondok pesantren As-Sunnah di Lombok Timur diserang massa. Usai meraih runner-up Piala AFF, Timnas pulang ke Indonesia. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Fandi, ada informasi apa untuk mengawali iNews Sore hari ini? Ya, selamat sore Stefani dan pemirsa, kita akan mengawali iNews Sore hari ini dengan informasi 2 orang meninggal dunia dalam kebakaran bengkel di Jalan Bangka 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari puntung rokok yang jatuh ke cairan spiritus. Sebuah bengkel dan 3 kios pedagang di Jalan Bangka 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ludes terbakar. Api dengan cepat menghanguskan bengkel dan bangunan kios hingga merembet ke sejumlah rumah petak milik warga yang berada di belakang bengkel. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. 2 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini. Korban jiwa merupakan ayah dan anak pemilik bengkel. Dugaan sementara api berasal dari puntung rokok seorang pekerja bengkel. Titik api berasal dari bengkel milik almarhum Bapak Wahyudi. Setelah itu menjalar merembet ke 7 petak rumah yang ada di belakangnya. Jadi sampai 7 petak rumah kami sudah mengupayakan dan akhirnya api dapat dipadamkan. Selain 2 korban tewas, 1 penghuni bengkel lainnya mengalami luka bakar dan dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Mampang. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran yang mengakibatkan 2 orang penghuni bengkel meninggal dunia di Mampang, Jakarta Selatan? Ada rekan kami Ayu Celita langsung dari kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Selamat sore Ayu, apakah benar ini penyebab kebakaran karena puntung rokok yang jatuh ke cairan spiritus dan bagaimana kronologis peristiwa ini? Baik, terima kasih Fandi dan juga pemirsa. Pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Bangka 11 di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, beginilah kondisi terkini di lokasi kejadian kebakaran. Dapat Anda lihat di belakang saya ini merupakan bengkel yang diduga milik
pria berusia 50 tahun yaitu Muhyiddin yang menjadi salah satu korban tewas dalam kejadian kebakaran ini. Kebakaran yang terjadi di Jalan Bangka 11 Mampang Perapatan Jakarta Selatan ini menyebabkan 3 ruko dan 2 rumah ludes dilalap si jago merah. Dan di tempat saya berada saat ini merupakan ruko yang sehari-harinya digunakan sebagai bengkel oleh Muhyiddin yang berusia 50 tahun yang menjadi salah satu korban kebakaran. Terlihat di sini puing-puing sisa kebakaran masih nampak begitu, dan ini juga selain puing-puing bangunan, ini juga terlihat beberapa kendaraan roda 2 yang ludes dilalap si jago merah. Kebakaran ini juga mengakibatkan 2 orang dalam satu keluarga yang dinyatakan meninggal dunia, yaitu bapak dan anak. Yang pertama yaitu Muhyiddin berusia 50 tahun dan Mawar berusia 20 tahun yang merupakan anak perempuan. Lalu ada satu lagi orang yang dinyatakan mengalami luka bakar dan saat ini dilarikan ke Rumah Sakit Kramat Jati Jakarta Timur untuk pengobatan lebih intensif, begitu Fandi. Dan pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Bangka Mampang Perapatan Jakarta Selatan ini yang menghanguskan 3 ruko dan juga 2 rumah, ini pihak kepolisian saat ini sudah membasang dari garis police line yang artinya dilarang untuk melintas karena di sini memang merupakan kawasan padat penduduk yang dimana di depan lokasi kebakaran ini banyak sekali warga yang langsung datang melihat lebih dekat lokasi kebakaran ini. Dan kebakaran ini sebelumnya terjadi pada pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat yang menyebabkan beberapa rumah ini terbakar, begitu Fandi. Baik, terima kasih Ayu Jelita untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Kita ke informasi lain, pemirsa, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta dan Stasiun Senen mulai dipadati penumpang. Sejumlah penumpang dari berbagai daerah mulai memadati terminal kedatangan Bandar Udara Soekarno-Hatta. Pengelola bandara mencatat ada 745 pesawat yang beroperasi hari ini, dengan jumlah penumpang mencapai 78.000 penumpang. Penumpang yang tiba wajib membawa dokumen kesehatan dan hasil tes usap. Karena besok udah mulai kerja. Oke, sama siapa liburannya? Sama teman. Liburan apa sih, Bu? Liburan akhir tahun. Ambil cuti atau gimana? Oh enggak, karena akademik kan dari sekolah. Selain Bandara Soekarno-Hatta, Stasiun Pasar Senen Jakarta juga mulai dipadati penumpang. Jumlah penumpang tercatat mencapai 5.000 penumpang. Mayoritas berasal dari Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini arus balik penumpang di Stasiun Pasar Senen dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, ada rekan-rekan kami, ada Armalina dan Nadia Raisa. Kita ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu, ada Armalina. Armalina, bagaimana kondisi arus balik Natal dan Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen saat ini? Ya, Fandi, usai libur Natal dan juga Tahun Baru, kondisi di Stasiun Pasar Senen ini sudah mulai dipadati oleh penumpang yang baru tiba di Jakarta, di mana ini tercatat sudah ada sekitar 6.000 penumpang kedatangan di Stasiun Pasar Senen. Ini diprediksi memang puncak untuk kedatangan penumpang akan terjadi pada hari ini dan juga esok hari, mengingat esok hari sudah mulai masyarakat akan masuk bekerja dan juga bersekolah. Namun memang ini sudah terlihat adanya peningkatan penumpang jika dibandingkan pada kemarin, di mana kemarin ini tercatat ada sekitar 3.300 penumpang, sedangkan saat ini tercatat ada 6.000 penumpang. Nah, mayoritas penumpang ini tiba dari berpergian wilayah Yogyakarta, Semarang, Solo, Purwokerto, Surabaya, dan juga Malang. Namun memang untuk kedatangan penumpang di Stasiun Pasar Senen ini masih terbilang cukup kondusif. Artinya jika dibandingkan pada
berbeda sebelum masa pandemi, ini untuk di libur Natal dan juga Tahun Baru, ada penurunan penumpang sekitar 60 hingga 70%. Dan tentunya ini penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen juga sudah mematuhi protokol kesehatan yang mereka dengan syarat seperti sudah harus vaksin dan juga memberikan bukti negatif COVID-19. Nah, selain ada laporan dari stasiun Pasar Senen, setelah ini juga akan ada laporan dari rekan kami di Terminal Bandara Soekarno-Hatta oleh Nadia Raisa. Nadia. Oke, terima kasih Armalina. Untuk situasi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta tempat saya melaporkan, di sini sudah cukup ramai oleh penumpang yang kembali dari berbagai wilayah kembali ke Jabodetabek melalui Bandara Soekarno-Hatta ini. Bisa dilihat situasi di sini memang cukup ramai, terlebih lagi oleh penumpang yang berada di area pengambilan bagasi. Selain itu juga bisa terlihat banyak dari kerabat ataupun keluarga dari penumpang yang di sini menunggu untuk melakukan penjemputan. Dan selain di sini juga di selasar kedatangan domestik juga cukup ramai, mereka yang menunggu untuk penjemputan ataupun mereka yang menunggu kendaraan untuk pulang. Memang terjadi peningkatan jumlah penumpang dibandingkan dengan kemarin, yaitu jika kemarin ada 51.000 orang baik kedatangan dan juga keberangkatan, untuk hari ini meningkat hingga 79.517 penumpang baik di Terminal 2 dan juga di Terminal 3. Dan memang hari ini oleh Angkasa Pura II diprediksi sebagai puncak arus balik momen libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan memang dari penumpang-penumpang yang ada di sini, mereka mengatakan mereka memilih hari ini untuk kembali ke Jabodetabek dikarenakan besok sudah mulai bekerja. Penumpang yang kembali melalui Bandara Soekarno-Hatta, mereka tidak melakukan pemeriksaan khusus, mereka hanya diminta untuk memperlihatkan sertifikat COVID-19, vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi dan juga memperlihatkan e-hack yang mereka sudah isi sebelumnya. Dan selain itu untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan akibat lonjakan penumpang, bandara juga membuka Terminal 1A dan juga Terminal 2F, di mana Terminal 1A diperuntukkan bagi kedatangan domestik, sementara Terminal 2F diperuntukkan bagi kedatangan internasional. Ya, kembali ke studio, Fandi. Nadia Raisa dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, dan sebelumnya ada Armalina dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali teman-teman. Sementara itu pemirsa, jumlah kendaraan di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat menurun. Pemeriksaan ganjil genap tetap berlaku dengan situasional. Hari ini arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat lancar. Namun sistem satu arah kembali diberlakukan bagi kendaraan yang akan mengarah kembali ke Jakarta. Sementara itu aturan ganjil genap diterapkan secara situasional mengikuti perkembangan lalu lintas. Total 105 personel dikerahkan untuk berjaga mulai dari Simpang Gadok hingga ke perbatasan Cianjur. Kita menuju ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, pemirsa, untuk melihat kondisi terkini di sana. Ada rekan kami Rizka Dior di kawasan Simpang Gadok. Selamat sore, Rizka. Bagaimana kondisi arus balik di kawasan Puncak saat ini? Ya, selamat sore Fandi, Stefani, dan juga pemirsa. Memang menurut pemantauan kami sejak pagi hari tadi di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, hari ini tidak ada pemeriksaan ganjil genap bagi kendaraan yang melintas di Simpang Gadok menuju ke kawasan Puncak. Namun untuk arus lalu lintas pada sore hari ini di Simpang Gadok dapat kami informasikan memang saat ini sedang diberlangsungkan atau sedang diterapkan sistem one way atau satu arah bagi kendaraan dari arah Puncak menuju kembali ke DKI Jakarta. Untuk sistem one way satu arah ini juga sudah diberlakukan sejak pukul 1 siang tadi hingga pada malam hari nanti. Dan tadi juga Satlantas Polres Bogor sempat mengatakan bahwasannya untuk hari ini penerapan one way sendiri akan lebih panjang dari biasanya. Namun memang untuk waktunya sendiri tidak dapat dipastikan begitu, namun akan lebih panjang dikarenakan untuk libur akhir pekan di awal tahun baru 2022 ini masyarakat baru saja usai menjalankan libur Natal dan Tahun Baru 2021 terhitung sejak tanggal 30, 31, 1 hingga hari ini. Sehingga libur panjang ini memang menjadi ajang masyarakat untuk berlibur di kawasan Puncak lebih lama. Dan menurut prediksi dari Satlantas Polres Bogor, kiranya juga diprediksi pada pukul 6 sore hari nanti kepadatan
kendaraan baru akan memuncak. Kembali ke Fandi. Terima kasih Rizka Dior dari Puncak Gadok di kawasan Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Rizka. Pemirsa, pesantren As-Sunnah di Bagek Nyake, Lombok Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat diserang kelompok tidak dikenal. Kami hadirkan informasinya usai jeda.